Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Halo Dede. Jumpa lagi kita pada pagi hari ini dalam ibadah online. Pagi hari ini Bunda Alfrida ditemani oleh Kakak David yang ganteng. Hehe. Shalom adik-adik semua. Apa kabar yang ada di rumah? Kita akan segera memulai ibadah kita. Kita akan berdoa. Bunda Alfrida akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini untuk waktu yang Tuhan beri buat kami boleh beribadah walaupun kami beribadah di rumah, tapi kami yakin dan percaya Allah juga hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga kepada berakhirnya. Kami mohon kiranya Allah hadir bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Semua orang percaya berkata, amin. Ya, puji Tuhan. Halo adik-adik, semuanya kita bangkit berdiri dari tempat duduknya masing-masing. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Di Sini Senang, Di Sana Senang. Ya kan Bunda? Yes. Oke. Senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya. Rumah senang, gereja senang, mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, gereja senang, mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sana senang, mana-mana hatiku senang. Di sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Rumah senang, gereja senang, mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita nyanyi lagi ya, bareng-bareng ya. Kita semangat semua. Kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, berdoa tiap hari, berdoa tiap hari, berdoa tiap hari. Baca kitab suci, berdoa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, berdoa tiap hari. Kalau mau tumbuh, Sekali lagi. baca kitab suci, berdoa tiap hari, berdoa tiap hari, berdoa
Adik-adik, semua kita dengarkan cerita ya dari Bunda Opi. Saya persilakan untuk Bunda Opi. Shalom anak-anak, selamat pagi. Kita ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Bunda harap anak-anak sehat selalu di rumah ya. Nah, sekarang pagi hari ini kita akan siap untuk mendengar cerita tentang firman Tuhan ya. Kita akan dengar cerita tentang firman Tuhan. Untuk itu anak-anak pasti sudah siap bawa Alkitabnya masing-masing ya. Alkitabnya dipegang masing-masing di tangan karena kita mau membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu, Ibu mau mengajar anak-anak untuk membaca firman Tuhan pagi ini di dalam kitab Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Ya. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Siap ya? Yang anak-anak yang sekolah minggu yang bisa membaca, ikuti ibu untuk membaca pada pagi hari ini. Yang tidak bisa membaca, silakan mendengar kakak-kakaknya yang bisa membaca Alkitab pada pagi hari ini. Mari kita buka sekali lagi Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita akan baca bersama-sama. Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, demikian jauhnya kita membaca Alkitab atau membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sekarang anak-anak, ibu mau tanya dengan anak-anak yang ada di rumah, ya, anak-anak sekolah minggu. Siapa yang pernah ikut mama dan papa pergi di pasar buah? Ada? Ada anak-anak yang ikut mama sama papa pergi pasar buah? Ada ya? Ya, pasti ada dong. Kita kan punya pasar buah di Malinau, ya? Ya. Nah, kalau anak-anak pergi ikut mama sama papa ke pasar buah, di sana anak-anak lihat buah-buah apa saja yang ada dijual di pasar buah. Buah apa saja yang ada di sana ya? Kalau buah-buah yang besar-besar, buah apa saja yang anak-anak lihat di sana? Ayo, siapa mau jawab? Buah apa yang ada di pasar buah yang anak-anak lihat? Kalau pergi bersama-sama mama dan papa. Buah apa? Siapa jawab? Buah apa itu? Buah semangka. Ya, betul sekali, buah semangka. Ya, buah semangka itu besar ya. Selain buah semangka, ada buah apa lagi di sana? Yang agak besar-besar yang anak-anak lihat. Buah apa itu yang biasanya kalau musimnya tuh yang berduri, kalau kita buka dalamnya tuh enak sekali. Buah apa namanya tuh? Buah durian, betul sekali ya, buah durian. Nah, selain buah durian, buah-buah apa lagi yang agak besar yang kita lihat di pasar buah? Ada buah apa? Buah jeruk Bali, itu besar ya. Bisa kita lihat itu. Buah pisang ada di sana. Buah apa lagi? Yang agak besar-besar di pasar buah.
Buah kelapa muda. Nah, itu ada juga di sana ya. Di sana di buah kelapa muda juga ada itu. Lalu itu yang besar-besar. Ada lagi kita lihat yang kecil-kecil ya. Buah-buah yang kecil-kecil, buah apa saja yang anak-anak lihat di sana di pasar buah. Sama-sama mama sama papa kalau pergi ke pasar buah. Buah apa lagi? Coba bisa jawab, ayo. Buah melon, ya itu agak kecil ya. Demikian juga, ada buah apa lagi? Buah apel. Nah, buah apel juga ada di sana. Buah apa lagi? Buah anggur, ada juga di sana, itu yang agak kecil buahnya ya. Buah apa lagi yang kita lihat di sana? Buah cempedak juga ada ya. Kalau kita pergi di pasar buah sama-sama mama sama papa ya. Lalu kalau kita sudah sampai di pasar buah, kita pegang-pegang buah itu. Kita cari-cari mana yang enak ya. Kita cari-cari mana buah yang enak. Lalu kita bilang untuk mama sama papa, aku senang buah ini ma, aku senang buah ini pak. Lalu papa, mama beli buah itu. Ya, yang kita sudah pegang-pegang, kita cari-cari. Kita pegang-pegang dia. Lalu mama dan papa beli buah yang sudah kita ambil. Kita bawa pulang buah itu di rumah. Ya, kita bawa pulang buah itu di rumah. Lalu kita sampai di rumah, buah itu kita harus cuci. Ya, kita cuci dia bersih-bersih. Baru kita dikupas lagi dia baik-baik. Lalu kita makan bersama di rumah ya. Makan bersama mama, bersama papa. Kita makan buah itu di rumah ya. Lalu kita bergembira, senang hati karena kita pulang dari pasar buah. Kita bawa buah untuk makan. Kita sehat, kita kuat ya. Kalau kita makan banyak buah. Nah itu. Jadi buah yang kita bawa dari pasar itu. Kita bisa pegang dia. Kita bisa ambil, kita makan dia. Tetapi firman Tuhan yang kita baca tadi itu berbicara tentang buah kedagingan. Tentang buah roh. Kalau buah kedagingan, buah roh itu anak-anak, kita tidak bisa pegang. Kita tidak bisa pegang seperti kita pegang buah yang kita bawa dari pasar. Ya, buah roh, buah kedagingan tidak bisa kita pegang. Tetap kita tidak bisa makan juga buah roh dan buah kedagingan itu seperti kita makan buah yang dari pasar, ya. Tetapi buah roh dan buah kedagingan itu anak-anak, kita lakukan itu setiap hari. Ya, setiap hari kita lakukan itu. Buah kedagingan dia kah, buah roh kah dia, kita lakukan itu setiap hari di rumah. Kalau kita ke pasar buah anak-anak, hanya sewaktu-waktu kita bisa pergi sama mama sama papa di pasar buah. Sewaktu-waktu saja. Tidak tiap hari kita pergi ke pasar buah. Tetapi setiap hari di rumah, di mana saja kita berada, kita bisa melakukan buah roh dan buah kedagingan setiap hari. Jadi setiap hari buah roh dan buah kedagingan itu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah sekarang timbul pertanyaan. Ibu mau tanya anak-anak. Siapa yang tahu apa itu buah kedagingan? Nah, ada anak-anak yang tahu apa arti itu buah kedagingan ya? Ada yang tahu? Siapa bisa jawab apa itu buah kedagingan? Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Bisa jawab? Oh, tidak bisa, kata mereka. Nah, sekarang dengar ibu kasih tahu ya, apa itu buah kedagingan. Pasang telinga baik-baik, dengar betul-betul. Ini ibu mau kasih tahu. Buah kedagingan itu anak-anak, itu adalah segala sesuatu yang tidak baik. Segala sesuatu yang tidak baik, yang melanggar firman Tuhan, yang Tuhan Yesus tidak suka kita lakukan. Itu segala sesuatu yang tidak baik. Ya, segala sesuatu yang tidak baik yang kita lakukan dalam hidup kita setiap hari, itu buah-buah kedagingan. Yang melanggar firman Tuhan, yang Tuhan Yesus tidak suka kita lakukan, itu buah-buah kedagingan. Ya, itu buah-buah kedagingan yang selalu kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Sebagai anak-anak sekolah minggu, ya. Dan kita semua seringkali suka melakukan buah-buah kedagingan. Contoh buah kedagingan yang kita selalu buat, anak-anak. Kalau kita melawan papa dan mama di rumah.
Ya, kita melawan papa dan mama di rumah. Tidak dengar-dengaran bicara orang tua di rumah. Nah, itu buah kedagingan yang kita lakukan. Ya. Sementara firman Tuhan katakan kepada kita, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Tapi seringkali kita tidak menghormati mama sama papa. Papa dan mama bilang, Henry, ini sudah malam, tidak boleh keluar rumah lagi. Tetapi kita melawan, kita pergi keluar saja. Nah, itu kita tidak menghormati orang tua. Kita tidak menghargai orang tua di rumah. Nah, itu buah kedagingan, satu contoh yang kita buat. Dan Tuhan Yesus tidak senang kita melakukan hal itu. Contoh yang lain yang selalu kita suka lakukan di dalam hidup kita setiap hari, yaitu kita selalu malas berdoa. Nah, kalau anak-anak malas berdoa, mau tidur, cuek aja, tidak berdoa untuk Tuhan Yesus. Mau makan, makan saja, tidak berdoa untuk Tuhan Yesus. Mau pergi sekolah, pergi jalan saja, tidak berdoa untuk Tuhan Yesus. Apalagi anak-anak tidak setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Tidak setia mencari Tuhan. Itu buah kedagingan yang anak-anak sementara lakukan. Ya. Jadi kalau tidak malas berdoa di rumah, tidak dengar-dengaran kepada orang tua di rumah, itu buah kedagingan yang sementara anak-anak sekolah minggu lakukan. Dan itu Tuhan Yesus tidak suka untuk kita melakukan hal itu. Selain kita malas berdoa, kita malas beribadah, ada lagi buah kedagingan yang sering kali kita buat. Ya, di rumah, di sekolah, di mana saja kita pergi kita buat. Kita sering kali suka berkelahi, ya. Kalau di sekolah biasanya tuh anak-anak cowok itu, ya, anak-anak cowok itu suka berkelahi. Jadi kalau di sekolah mereka suka berkelahi, ya. Mereka suka berkelahi di sekolah. Tidak suka marah-marah, ya. Kalau di rumah mereka suka marah-marah. Marah sama mama sama papa, ya, di rumah. Pak, Ma, beli aku mainan. Kalau tidak beli, awas mama ya, awas papa ya. Nah, sementara mereka tidak tahu mama dan papa mungkin belum punya uang untuk membeli mainan. Tapi mereka marah. Ya, mereka marah. Mereka suka tidak mau berteman. Ya, itu buah kedagingan juga yang mereka lakukan. Ya, mereka tidak mau berteman, suka berbohong. Nah, itu buah kedagingan anak-anak yang dilakukan setiap hari. Bohong sama mama, sama papa. Ya. Dari rumah mau pergi sekolah, pakai baju seragam bagus-bagus dari rumah. Jalan pergi ke sekolah, tidak mereka sampai di sekolah. Ya. Mereka menyimpan, bermain di belakang sekolah. Ya. Atau pergi mancing. Nah, nanti kalau sudah teman-teman lain sudah keluar sekolah, sudah pulang, mereka ikut lagi pulang ke rumah. Ikut pulang ke rumah. Sampai di rumah, selamat siang Mak, selamat siang Pak. Jadi Pak, Mama dan Papa kira ini sudah pulang sekolah. Padahal mereka tidak sampai di sekolah. Ya, lalu nanti 1 minggu kemudian, kepala sekolah kasih surat untuk Mama sama Papa. Anak ibu tidak pergi sekolah. Tahu-tahu dari rumah pakai seragam dia pergi sekolah. Ini buah kedagingan juga anak-anak yang kalian sering kali buat. Ya, ini buah kedagingan. Satu lagi yang ibu mau kasih ingat, buah kedagingan yang kalian buat. Terutama untuk anak-anak yang sudah sekolah. Kalau mau ulangan ya, mau ulangan di sekolah bilang, siap mau ulangan, ya. Siap semester. Pulang di rumah belajar ya, ya Bu, bilang gitu. Kali pulang di rumah bukan mereka belajar. Mereka main sepanjang hari. Mereka tidak belajar. Lalu besoknya mau pergi ulangan di sekolah. Apa yang mereka buat? Waktu mereka baca-baca soal-soalnya, apa yang mereka buat? Mereka tidak bisa menjawab. Lalu apa mereka buat? Mereka nyontek. Ya, mereka nyontek. Ada yang tulis di telapak tangan. Ada yang tulis di baju-baju, ada yang tulis di kertas. Lalu kalau gurunya sudah keluar,
mereka buka cepat-cepat, mereka nyontek. Itu dosa. Itu tidak boleh dilakukan. Itu buah kedagingan yang anak-anak lakukan, ya. Jadi anak-anak, sebagai anak sekolah minggu, itu beberapa contoh buah-buah kedagingan yang sering kali kita buat. Tetapi kita tidak sadar kalau itu buah kedagingan, ya. Jadi anak-anak, kalau kita sudah menjadi anak-anak sekolah minggu, ya, lalu kita sering kali melakukan buah-buah kedagingan setiap hari di rumah, ya, di rumah, di sekolah, sementara kita lagi bermain-main, ya. Kita buat berbohong, kita mencuri, mengambil barang orang lain, itu semua buah-buah kedagingan. Kalau kita sering kali melakukan buah-buah kedagingan dalam hidup kita, maka pada akhirnya kehidupan kita itu tidak baik. Kita tidak menjadi orang yang baik. Kita tidak menjadi orang yang berhasil kalau kita sering kali melakukan buah-buah kedagingan yang ibu katakan tadi itu. Nah, kalau kita berbuat salah, kita harus minta ampun, minta maaf. Ya. Kalau kita tidak minta maaf, tidak minta ampun kepada Tuhan Yesus, kepada orang tua, lalu kita tinggal terus hidup melakukan buah-buah kedagingan, kita akan dibawa ke tempat yang bernyala-nyala. Ke tempat yang bernyala-nyala, apa tuh nama tempatnya tuh? Siapa tahu? Tempat yang bernyala-nyala apa namanya? Neraka. Nah, kalau kita tetap hidup melakukan buah-buah kedagingan, kita akan dibawa ke neraka. Ya, jadi anak-anak harus perhatikan itu. Ya, jangan sampai tiap hari kita melakukan buah-buah kedagingan. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, apa itu buah roh? Ya, apa itu buah roh? Anak-anak dengar buah roh? Buah roh itu adalah segala sesuatu yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan Yesus, yang menyenangkan hati mama papa di rumah, yang menyenangkan hati semua orang yang melihat kita melakukannya. Segala sesuatu yang baik yang kita lakukan, itu adalah buah-buah roh. Ya, itu buah-buah roh. Apa saja yang kita buat yang baik itu buah roh. Dan Tuhan Yesus senang kalau anak-anak sekolah minggu senantiasa setiap hari melakukan buah-buah roh. Jadi sekarang contoh apa buah roh itu? Itu ya. Buah roh itu ya itu satu. Ada beberapa contoh yang Tuhan Yesus senang kita lakukan. Yaitu yang pertama, buah roh yang pertama, rajin berdoa. Ya. Kalau anak-anak rajin berdoa setiap hari, rajin berbicara dengan Tuhan Yesus setiap hari, itu buah roh yang anak-anak sementara lakukan. Ya, itu buah roh yang anak-anak sementara lakukan. Rajin berdoa, rajin beribadah, ya. Itu buah roh yang anak-anak lakukan setiap hari di rumah, ya. Rajin beribadah, rajin berdoa, ya. Seperti cerita firman Tuhan beberapa minggu yang lalu yang ibu sampaikan, apa itu ceritanya? Tetaplah berdoa. Nah, itu buah roh. Buah roh yang anak-anak harus selalu lakukan. Lalu apa lagi? Menghormati mama dan papa di rumah. Menghormati orang tua di rumah, ya. Kakek nenek kita di rumah kita harus menghormati sebagai anak-anak sekolah minggu, ya. Kalau kalau kakek sama nenek melarang sesuatu jangan kita buat, kita harus ikut. Berarti kita menghormati kakek dan nenek di rumah, apalagi papa sama mama, ya. Kalau papa sama mama menasihati kita di rumah, kita harus dengar dan kita lakukan. Itu buah roh yang anak-anak lakukan. Apalagi yang harus kita lakukan sebagai buah roh, menjadi teladan, ya.
Kita menjadi teladan bagi teman-teman kita yang ada di sekolah, bagi kakak, adik kita yang ada di rumah, bagi siapa saja yang melihat kita. Kita harus menjadi teladan untuk mereka. Teladan berbuat baik, ya. Kalau kita menjadi teladan yang berbuat baik, kita sudah menjadi saksi Tuhan Yesus di mana saja kita pergi. Ya, itu buah Roh Kudus yang kita lakukan. Jadi anak-anak, kalau anak-anak sekolah minggu ada buat kesalahan, sekali lagi harus minta maaf. Ya, minta maaf kalau buat kesalahan. Jangan, tidak usah tuh, biar saja tuh. Nggak boleh. Ya, harus minta maaf. Ya, itu buah roh yang anak-anak lakukan. Ya, di dalam hidup kita sebagai anak-anak. Hidup berdamai dengan semua orang. Ya, anak-anak sekolah minggu harus hidup berdamai. Tidak boleh marah-marah. Harus berdamai. Itu buah roh yang anak-anak sedang lakukan di dalam hidup setiap hari. Hidup berbagi. Ya, hidup berbagi dengan orang lain. Biasanya ada teman-teman kita pergi ke rumah, ya, ke rumah kita. Nah, di rumah itu Papa dan Mama tuh beli banyak mainan untuk kita main, ya. Lalu teman-teman kita pergi ke rumah. Lalu mereka juga mau ikut main. Kita berbagi dengan mereka, main sama-sama yuk. Nah, itu harus seperti begitu, itu buah roh. Main sama-sama yuk. Jangan pelit bilang orang itu, ya. Tidak mau berbagi mainan dengan teman untuk bermain dengan siapa yang pergi ke rumah. Tapi kalau kita berbagi, itu berarti kita melakukan buah roh di dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi kita sebagai anak-anak sekolah minggu untuk dapat menampilkan yang terbaik untuk Tuhan. Melakukan buah-buah roh. Orang yang senantiasa melakukan buah roh dalam hidup mereka, ada sukacita, ya. Ada sukacita di dalam kehidupan mereka. Jadi, orang yang selalu melakukan buah roh dalam hidupnya, pada akhirnya mereka akan dibawa Tuhan Yesus masuk ke mana tuh? Ke surga. Siapa yang mau masuk ke surga? Yuk, angkat tangan. Ya, kita semua mau masuk ke surga, ya. Kita semua mau masuk ke surga. Anak-anak sekolah minggu semua yang ada di rumah mau masuk ke surga. Guru-guru sekolah minggu semua mau masuk ke surga. Kita semua mau masuk ke surga. Sebab itu kita harus setia melakukan buah-buah roh. Nah, orang yang memiliki buah-buah roh, dia memiliki sukacita di dalam hidupnya. Ya. Kita bersukacita anak-anak sekolah minggu karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Ya, kita sudah jadi anak Tuhan. Sebab itu kita harus selalu berdoa supaya Roh Kudus menolong kita sebagai anak-anak sekolah minggu untuk setia melakukan hal-hal yang baik karena kita sudah menjadi anak Tuhan. Nah, cerita kita hanya sampai di situ. Sekarang Ibu minta semua bangkit berdiri dulu sebentar. Kita mengakhiri cerita kita menyanyi satu buah lagu. Happy yay yay, happy yay yay ya. Ya. Kita menyanyi satu kali saja, karena kita sudah menjadi anak Tuhan. Ayo semua berdiri sambil bertepuk tangan, kita menyanyi happy ya ya. Happy ya ya ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Satu kali lagi. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ayo semuanya siapkan persembahannya. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Diiringi lagu Sungguh Ku Bangga Punya Allah Seperti Engkau.
atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya, adik-adik semuanya berdiri, kita tutup ibadah kita dalam doa. Bunda Alfrida yang pimpin kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan ya Tuhan, kami kembalikan di hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini atas perkenaan Tuhan, sehingga ibadah sekolah minggu dapat berjalan dengan baik. Kiranya apa yang kami lakukan dalam penyembahan kami pagi hari ini Tuhan akan menjadi berkat bagi kami semua anak-anak-Mu, baik itu melalui puji-pujian, melalui cerita firman Tuhan yang telah kami dengar, bahkan persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Allah akan memberkati persembahan ini sehingga dapat dipakai dalam pelayanan-Mu. Berkati juga setiap anak-anak kami yang sudah memberi pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan, usaha, pekerjaan orang tua mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati terus adik-adik kami semua sepanjang mereka berlibur di rumah. Tuhan kiranya jaga pelihara anak-anak kami semua, sehingga ya Tuhan mereka tetap dalam perlindungan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami tutup ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami mohon berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.